Allahumma sholli wa sallim Allahumma sholli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalik ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dawil fakhril ali wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain wa an baqiyati sahabati wa qurabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wa syuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa sa'iris sadatis sufiyyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il 'amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanul awliya qautul a'zam qutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah sayyidi syekh Sahbahauddin an-Naqsyabandi al-Imam Ahmad al-Ghazali syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddadi sahibir ratib sayyidi syekh Muhammad Samban sayyidi syekh Abil Qasim Junaidi al-Baghdadi sayyidi syekh Mu'arraf al-Karhi sayyidi syekh Seri as-Saqati sayyidi syekh Habibi al-Ajabi sayyidi syekh Hasan al-Basri sayyidi syekh Ja'far as-Sadiq sayyidi syekh Yusuf al-Hamadani sayyidi syekh Abi Yazid al-Bustami syekh Ahmad Khatib Syambas syekh Talhah Kalisabu syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad syekhina syekh Ahmad sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati syekhina wa mursyidina syekh sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, al-imam Abdul Hasan Asy-Syadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatullah, Mbah Kusangkan, Syekh Watul Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Hadaman Huribat Pampar, Mbah Yusuf Kaliangat, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Muka Seru, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdul Rahman bin Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abdul Iman Eyang Worosora, Raden Arya Wira Tarudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirob, Syekh Bohar, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadzina Raden Umar bin Haji Jahiri Abuya, Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Tahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Raden Ibrahim, Raden Sa'irin, Raden Jaya Kusuban, wa ila hadrati jami'i awliya'illah min masyadatil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhihi wilayah, wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab, annallaha al-karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa biniyati wasihah wassalam wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bacanya halaman berapa Ustaz? 79. Pantas saya nyari nggak nemu ya. Bacanya yang mana? Oh itu dia. Kalian udah ketemu bacanya? Lah Bang Sarip mana Bang Andi? Ada. Ada. Bang Manta ada Bang Manta? Ada ya di depan ya? Mas Babang sendiri Mas Babang? Sendiri? Kemarin mau Jumat malam Minggu Kang Deden ada ya? Malam Rebo Mas Babang. Oh. Hah? Saudaranya? Enggak, sama-sama orang saya tuh maksudnya, bukan saudara, bukan. Bang Hendrik kagak datang, Mas Wahyu datang. Lah Bang Sidik mana? Man? Hah? Libur apa maksudnya? Lah kayak kan ada libur ya. Libur mendapatkan ridha Allah. Kiai udah ketemu Kiai bacanya? Udah ketemu. Kalau yang halaman kitabnya berapa Mang? Hah? 42. Benar itu Mang Haji? 42. Berapa baris dari atas? Apa tandaannya? 2 baris dari bawah. Nah, ini dari atas, itu dari bawah. Bang Anton udah ketemu? Bang Andi udah? Pak Juju udah ketemu? Bang Yudin udah? Mas Arif udah ketemu udah? Bang Wing udah ketemu? Bang Dika? Ada kitabnya? Ada. Bang Wing udah ketemu? Bang Topik udah? Bang Jamal udah? Ibu-ibu belakang udah ketemu? Tadi saya kepulusan. Jadi belum sempat beli cemilan ini. Besok dah mau Jumat beli cemilannya. Kacang keledai. Bismillahirrahmanirrahim. Bentaran aja ya, udah jam 12. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bacanya hikmah baru Ustaz, itu dia. Hikmah baru. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. La ya'zumud dhanbu indaka azmatan tasudduka an husniz zanni billahi ta'ala
Fa inna man arafa rabbahu istasghara fi jambi karomihi dzambuhu. Betul. La ya'zumu dzambu indaka azmatan, ya kayak udah ketemu belum? La ya'zumu dzambu indaka azmatan tasudduka an husni dzanni billahi ta'ala. Jangan sampai dosa yang ada pada dirimu terasa besar yang membuat dirimu berpaling dari sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Mar? Jangan sampai dosa yang ada pada dirimu terasa besar sehingga kamu berpaling, sehingga dosa itu membuat dirimu berpaling dari sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna man arafa rabbahu istasghara fi jambi karomihi dzambuhu. Karena sesungguhnya orang yang betul-betul mengenal Tuhannya pasti akan menjadi kecil di hadapan kemurahannya, di hadapan kemurahan Allah, dzambuhu, oleh dosanya. Karena sesungguhnya orang yang mengenal Tuhannya, maka dosanya akan menjadi kecil ketika berada di hadapan kemurahan Allah. Apa Ustaz? Udah paham? Nomor jelas? Belum? Oke, jelas itu dah? Hah? Diulang lagi. Jangan sampai dosa yang ada pada dirimu menjadi besar yang membuat dirimu berpaling dari sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau kita pendekin, yang membuat dirimu tidak menerapkan sikap husnuzon kepada Allah ta'ala. Karena orang yang mengenal Tuhannya pasti dosa-dosanya menjadi kecil dibanding sifat murahnya Allah. Gitu, ya. Udah jelas. Ustaz Satiri jelas itu. Bentar ya, saya jelasin. Azmatul dzambi inda murtakibihi ala wajhaini. Besarnya dosa bagi orang yang mengerjakannya ada dua cara. Jadi yang jangan sampai kita merasa dosa kita besar itu merasa yang seperti apa besarnya. Karena dosa itu terasa besar bagi seseorang itu ada dua cara terasa besarnya. Apa Mas Wahyu? Awwaluhuma an ya'zuma indahu azmatan
tahmiluhu alat taubati minhu wal ikla'i anhu. Wasidqil azmi ala an la ya'uda ila mitlihi fahadhihi azmatun mahmudatun wahia min alamati imanil abdi kama qulna. Sudut pandang yang pertama yaitu an ya'zuma indahu azmatan tahmiluhu ala taubati minhu wal ikla'i anhu, bahwa dosa itu terasa besar pada dirinya sehingga mendorong orang itu untuk bertaubat dan menghentikan dirinya dari perbuatan dosa. Wasidqil azmi ala an la ya'uda ila mitlihi, dan memiliki tekad yang kuat agar dia tidak kembali mengulangi perbuatan dosa tersebut. Fahadhihi azmatun mahmudatun, maka yang seperti ini merasa dosa itu besar, azmatun mahmudatun, merupakan hal yang terpuji, bukan yang dilarang. Kalau tadi kan dilarang. Kalau merasa dosa itu besar sehingga mendorong kita untuk taubat dan menghentikan diri dari perbuatan dosa itu, juga punya niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu, ini mah disuruh, terpuji, menganggap dosa itu besar. Jadi ada dua tuh Bang Waruk. Yang pertama, cara nganggap dosa itu besar kayak begini, sehingga kita buru-buru tobat, jangan sampai makin banyak. Ini aja sekarang yang kita punya udah gede banget, buru-buru dah tobat, buru-buru berhenti. Nah, kalau cara sudut pandangnya seperti itu malah terpuji, menganggap dosa besar, dosa kita besar, itu malah terpuji kalau sudut pandangnya seperti itu. Wahia min alamati imanil abdi, dan itu merupakan tanda bahwa seseorang beriman. Malah tanda orang yang beriman begitu, menganggap dosanya besar sehingga dia buru-buru taubat. Oh. Kama qulna, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Ustaz Satiri nambahin, paham itu udah? Geleng apa sih? Belum paham yang mananya? Yang mana yang belum paham? Kalau ada sebaliknya, misalnya menganggap dosanya sudah banyak tapi taubatnya kagak taubat, dia tahu bahwa dosanya itu banyak. Ya itu berarti dia belum beriman. Bentar. Ada. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innal mu'mina yara dunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Wa innal fajira yara dunubahu kadubabin waqa'a ala anfihi.
qala bihi hakadha fa'attarahu. Tuh jawabannya Mang Haji. Jawaban pertanyaan Mang Haji. Udah disingkat duluan aja sih. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, yara dzunubahu ka'annahu fi asli jabalin." Dia menganggap dosa-dosanya itu bagaikan dosanya itu berada di kaki gunung. Dianya di puncak, dosanya di kaki gunung. Kayak orang yang lagi ngelihat ke kaki gunung. Ya khofu an yaqa'a alaihi, pasti dia akan merasa takut terjatuh ke dalamnya. Jangan karena di puncak gunung, kita di lantai 4 atau lantai 5 paling atas, kita lihat ke bawah takut jatuh. Orang mukmin ngeliat dosa itu kayak gitu, kayak orang lagi di puncak gunung ngeliat ke bawah, ngeri, jangan sampai jatuh, jangan sampai terjerumus. Itu orang mukmin. Wa innal fajiro, dan sesungguhnya orang yang punya pajero dan sesungguhnya orang yang lacur, yang buruk, ala anfihi, dia menganggap dosanya kan laler yang nempel di hidungnya. Bihi hakadha fa'tarahu, dia akan berkata dengannya, ya ini gampang timbang begini, ntar gue terbang ya. Jadi kalau orang mukmin mah ngelihat dosa itu, jangan sampai kita jatuh, jangan sampai kita ngerjain pisan, meskipun kelihatannya kecil, jangan sampai kita ngerjain. Itu orang mukmin. Kalau orang yang buruk, ya timbang laler nempel di hidung, lagi kita wudu hilang lagi. Saya anu dikit gue terbang itu laler. Sholat gue dihapus dosanya. Itu orang yang buruk tuh, pengawing. Kita wudu ge. Itu orang yang buruk, menganggap dosanya kecil, ntar gue dihapus, ntar gue diampunin. Itu Bang Haji tuh. Dia tahu dosanya banyak, cuma kagak tobat-tobat juga, dosangannya begitu. Ntar gue diampunin begitu. Santai aja. Abang Eri. Bedanya orang mukmin dan orang yang fajir dalam memandang dosa. Kalau orang mukmin mah bagaikan ngelihat ke kaki gunung, ke lereng gunung, jangan sampai kita terjerumus, jangan sampai kita jatuh, jangan sampai kita ngerjain. Kalau orang yang buruk mandangnya, bang segini, ntar gue dihapus. Masih Mang Haji, cuma emang tipis banget imannya, fajir. Kalau sampai kita bilang kagak beriman sekali, tetap beriman, cuma tipis banget imannya, itu fajir. Makanya sebutannya enggak kafiro, enggak fajiro. Kan lawannya mukmin kan harusnya kafir, beriman dan tidak beriman. Ini fajir. Kalau fajir itu ada imannya, cuma tipis, kayak badannya Bang Heri.
Apa ya? Jadi jangan merasa enteng. Ntar kita wudhu dosanya dihapus. Ntar kita sholat dosanya dihapus. Itu berarti kalau kita masih seperti itu, kita tergolong orang yang fajir, orang yang buruk. Wa yuqalu inna ta'ata kullama ustusghirat kaburat indallahi wa annal ma'siyata kullama ustuzimat sagurat indallahi ta'ala. Dan ada yang berkata, sesungguhnya perbuatan taat, innat ta'ata, sesungguhnya perbuatan taat, kullama ustusghirat kaburat indallahi. Setiap kali taat itu dianggap kecil, kaburat indallahi, maka akan menjadi besar nilainya di sisi Allah. Kalau kita kan menganggapnya udah gede aja, udah sholat pokoknya udah kita yang paling rapih gitu. Zikir pokoknya udah kita yang paling khusyuk gitu. Itu dianggapnya besar tuh. Padahal jika perbuatan taat itu dianggap kecil, ya saya mah belum ada apa-apanya itu dibanding orang lain mah. Sholat saya baru begini doang, zikir saya baru dikit. Setiap perbuatan taat dianggap kecil, maka akan menjadi besar nilainya di sisi Allah. Sebaliknya kalau perbuatan taat itu kita anggap besar, ya kecil nih. Bang segitu pakai dibangga-bangga. Wa masyiyata kullama ustuzimat sagurat indallahi ta'ala. Dan bahwasanya perbuatan maksiat manakala dah kita pakai bahasa dulu ketika dianggap besar, maka akan menjadi kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya banyak amat ya, dosa saya gede amat ya. Ketika kita punya keyakinan seperti itu, sagurat indallahi ta'ala, maka akan menjadi kecil di hadapan Allah. Ya timbang segitu dosa, gampang itu mah. Begitu Ustaz. Justru kalau kita anggap kecil menjadi besar. Itu yang pertama ya, sudut pandang yang pertama. Bahwa dosa itu menjadi terasa besar sehingga mendorong kita untuk bertaubat dan menghentikan diri dari perbuatan maksiat. Nah, perasaan seperti ini, menganggap bahwa dosa yang kita miliki besar seperti ini malah terpuji dan diperintahkan. Dan itu termasuk tanda-tanda orang yang beriman. Kalau dilihat dari sudut pandang yang pertama. Watani, dan sudut pandang yang kedua, anta'zuma indahu azmatan tuqi'uhu fil ya'si wa addihi ila su'izzon ta'ala. Bahwa dosa itu menjadi besar menurut seseorang sehingga mendorong dirinya untuk berputus asa kepada Allah, untuk putus asa. Ya dosa saya udah kebanyakan, susah dah buat jadi orang bener saya, udah telanjuran, tobat dia rasanya kagak bakal terima, sehingga dia berputus asa. Wa tu'addihi ila su'izzonni billahi ta'ala, dan menyebabkan orang itu memiliki sikap su'uzzon kepada Allah Ta'ala.
Nah, ini baru dah fahadihi azmatun madmumatun qadihatun fil iman. Menganggap dosa kita besar seperti ini, itulah yang tercela, yang dapat mencemari keimanan seseorang. Jadi kalau kita menganggap dosa kita besar sehingga mendorong kita buat taubat, itu terpuji. Kalau kita menganggap dosa kita besar sehingga kita putus asa, kemana susah saya mulu jadi orang bener. Itulah yang nggak boleh kita tadi merasa bahwa dosa kita besar sehingga kita berputus asa dari rahmat Allah. Wahiyya syarrun alaihi min dunubihi. Dan perasaan seperti ini lebih buruk baginya dibanding dosa-dosanya sendiri. Perasaan suuzon kepada Allah itu lebih buruk dibanding dosa-dosanya sendiri. Apa? Kalau punya dosa tapi nggak suuzon, nggak putus asa dari rahmat Allah, itu cakep. Dibanding gara-gara dosa yang kita punya sampai kita suuzon sama Allah. Itu lebih buruk dari dosa sih. Udahnya dosa jelek ditambah suuzon sama Allah, makin jelek aja udah. Hah? Double jadinya. Yakin bahwa memang dosa kita besar, tapi kita juga punya keyakinan bahwa sesungguhnya sifat Maha Pengampun yang Allah punya, sifat Maha Ghafur yang Allah punya lebih besar dibanding dosa-dosa kita. Harus kita yakini itu. Jangan sampai suuzon sama Allah. Ya, saya emang gak mau diampunin. Suuzon aja. Yakin bahwa dosa kita pasti akan diampuni kalau kita taubat. Yakin. Jadi jangan sampai ada bahasa telanjuran. Udah telanjuran udah telanjur bader. Apa weh? Apa Ustaz? Jelas. Wasababu dzalika wujudu jahlihi bisifati maulahul muhsinul jawadul karim. Bisifati maulahul muhsinil jawadil karimi. Penyebab yang demikian itu, kenapa dia sampai putus asa dan punya suuzon kepada Allah, karena ketidaktahuannya dengan sifat-sifat Tuhannya yang maha ihsan, maha dermawan, lagi maha pemurah. Wah, kenapa? Saking khusyuknya itu. Udah tuh, apa Ustaz? Yang menyebabkan seseorang berputus asa dari rahmat Allah dan suka bersikap suuzon, punya prasangka buruk pada Allah, penyebabnya karena dia tidak tahu bahwa Tuhannya itu zat yang maha ihsan, maha dermawan, dan maha pemurah. Penyebabnya. Kenapa kita jadi orang pesimis? Itu penyebabnya. Karena kita nggak tahu bahwa Allah maha dermawan dan maha pemurah, maha pengampun. Jadi pesimis mulu. Wa wuqufuhu ma'a nafsihi wa qiyasihi bi aqlihi wa hadsihi. Dan dia terpaku kepada pemahaman dirinya dan terpaku dengan kias menggunakan akalnya, wa hadsihi, logikanya.
ujung-ujungnya seuzon mulu mau, karena ngandelin akalnya, pikirannya, dan logikanya sendiri. Kayaknya nggak bakal berhasil ini, susah buat suksesnya. Itu karena dia ngandelin logika pikirannya. Hah? Ya udah seujud duluan aja mau lo. Bakal sukses ini mah kayaknya. Walau arifan billahi haqqal ma'rifati lastahqara dunubahu fi jambi karomihi wa fadlihi. Kalau seandainya dia betul-betul mengenal Allah dengan ma'rifat yang sebenarnya, pasti dia akan merasa bahwa dosanya sangat kecil di hadapan kemurahan dan karunia Allah. Iya, kita yakini bahwa dosa kita besar, tapi kalau dihadapkan dengan kemurahan Allah nggak ada apa-apanya. Duduk, Ustaz. Jadi dua ya. Kalau kita menganggap dosa kita besar sehingga mendorong kita buat bertobat, itu memang diperintahkan. Yang nggak boleh itu kita menganggap dosa kita besar sehingga muncul rasa putus asa di diri kita, itu yang nggak boleh. Yang tadi di awal dilarang itu an la ya'zumu dzambu indaka, itu yang kedua tuh. Kalau kita menganggap dosa kita besar sehingga kita putus asa dari rahmat Allah, itu yang nggak boleh. Ya kita harus yakin, kita harus terapkan perasaan bahwa dosa yang kita kerjakan besar, tapi jangan sampai gara-gara itu kita jadi putus asa. Ya aja bahwa Allah Maha Pemaaf, bahwa Allah Maha Pemurah, Maha Dermawan. Dosa kita mah nggak ada apa-apanya dibanding rahmat Allah. Apa Ustaz? Jelas? Kayak namanya kayak Kalau dosa sama manusia, gimana caranya biar supaya kita minta diampuni? ya, yang pertama kita taubat dulu kan kepada Allah. Kalau kita punya salah sama temen, salah sama kerabat, ya pertama kita taubat dulu kan sama Allah. Yang kedua, kita minta maaf sama yang pernah kita zolimin. Kalau emang rasanya sama dia belum dimaafin juga, ya udah kita perbanyak sedekah, niatin buat orang yang pernah kita sakitin. Ya Allah, saya mau udah minta maaf. Sekarang saya serahkan kepadamu aja, kepada Engkau aja. Begitu Kiai. Selain kita taubat, yang keduanya minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakitin. Emang lebih sulit sih dibanding kalau dosa pribadi kepada Allah sama dosa kepada makhluknya, itu minta ampunnya lebih sulit yang dosa sama makhluk. Kalau dosa sama Allah pasti diampunin udah. Tapi yang sama makhluk ini kan yang susah, udah minta maaf dulu kita. Mau aja. Itu susahnya.
Fa ayyu qadrin lil 'abdi au qimatin hatta yaqa'a fi dzambin la yasa'uhu afwu rabbih wa yakburu alaihi an yaghfurahu. Ayaghfirahu. Fa ayyu qadrin lil 'abdi au qimatin. Adakah dosa yang memiliki kadar atau nilai yang dikerjakan oleh seseorang sehingga dosa itu tidak muat di dalam ampunan Tuhannya, dan sehingga dosa itu sulit untuk diampuni oleh Tuhannya? Emang ada? Adakah kadar nilai dosa yang seperti itu sampai nggak bisa dimaafkan oleh Allah dan sulit buat diampuni oleh Allah? Emang ada dosa seperti itu? Ada, Ustaz? Makanya ayat di Al-Quran juga jelas kan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Yang kagak diampuni cuma satu, kalau kita musyrik itu doang. Kalau yang lainnya pasti diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Segede apapun dosanya pasti muat di dalam ampunan Allah. Mudah bagi Allah mengampuninya, sangat mudah. Sebesar apapun dosanya, jangan sampai putus asa. Qala fit tanwiri wa'lam annahu la budda fi mamlakatihi min ibadin hum nusubul hilmi. Min ibadihim nusubul ilmi, nusubul hilmi. Wa mahallu zuhurir rahmati wal maghfirati wa wuqu'i syafa'ati. Berkata di dalam kitab At-Tanwir, berkata Tuan Syekh di dalam kitab At-Tanwir, wa'lam annahu la budda fi mamlakatihi min ibadihim nusubul hilmi. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya mau tidak mau di dalam kerajaannya Allah terhadap hamba-hambanya nusubul hilmi, yaitu disiapkannya jatah-jatah hilim, kesabaran. Wa mahallu zuhurir rahmati, dan adanya tempat-tempat untuk menzohirkan kasih sayangnya. Wal maghfirati, dan ampunannya. Wa wuqu'i syafaati, dan tempat-tempat untuk memberikan syafaatnya. Udah paham tuh?
Di alam dunia ini Allah agar sifat sabarnya itu bisa dilihat oleh hambanya, pasti Allah bikin orang-orang yang badar agar Allah perlihatkan kesabarannya, sifat maha sabarnya. Dan pasti juga Allah bikin orang-orang badar, orang-orang yang maksiat, agar Allah menzahirkan sifat kasih sayangnya dan ampunannya dan tempat untuk memberikan pertolongan. Pasti itu. Kenapa sih pakai ada orang yang maksiat? Emang sengaja Allah bikin agar sifat maha sabarnya Allah kelihatan, agar sifat kasih sayangnya Allah kelihatan, agar sifat maha pengampunnya kelihatan. Nah kalau nggak ada yang maksiat, apa yang mau diampunin? Mau sengaja. La budda fi mamlakatihi min ibadihim nusubul hilm. Mau tidak mau, pasti Allah ciptakan di dalam kerajaannya ini dari hamba-hambanya orang-orang yang mendapatkan jatah sifat kesabarannya. Padahal Badr mulu, ngelawan mulu, tetap aja dikasih rezeki, tetap dikasih nikmat, sabar, saking sabarnya. Nah, kalau kita bahkan jangankan apa ngelawan tiap hari, sekali aja ngelawan, udah besok-besok dia jadi dibagi, begitu kalau kita mah. Apa? Sengaja Allah ciptakan orang-orang Badar itu untuk menzohirkan sifat maha sabarnya, maha pemaaf. Biar Badar tiap hari tetap aja dikasih nikmat. Bahkan yang ada sehatan dia sama yang bener mah. Hah? Yang rajin ibadah mana isik-isik sakit, isik-isik sakit. Dan yang Badar mana sehat tiap malam. Apa? Itu sengaja Allah ciptakan. Dan sengaja Allah ciptakan orang-orang yang maksiat agar sifat maha pengampunnya Allah kepake. Nah kalau nggak ada yang maksiat, apa yang mau diampuni nama Allah? Apa maksud? Itu maksudnya. Sengaja memang Allah ciptakan orang-orang seperti itu. Makanya yakin meskipun dosa kita banyak, besar, yakin bahwa pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa. Begitu Ustaz. Jangan sampai putus asa. Jangan sampai seuzon, ya nggak bakalan saya mau diampuni sama Allah. Kebanyakan dosa saya. Udah tua begini baru pengen ibadah, nggak bakal diampuni. Percuma, kagak. Pasti diampuni. Gitu orang. Kayak Ustaz Satiri ngajar di sekolahan, emang sengaja Allah ciptakan ada yang pintar, ada yang bodoh. Kalau udah pintar semua berhenti ngajarnya, udah berhenti saya ngajar, udah pintar semua, begitu. Apa yang mau diajarin lagi? Sengaja dibikin ada yang bubel buat. Ya kayak kita di majlis dah, ada yang nurut, ada yang lawan, sengaja. Mana masih pada badar-badar banget gitu. Sengaja emang. Kalau udah jadi orang bener berhenti kita ngajinya. Ngapain ngaji lagi udah pada bener gitu. Begitu. Dan itu labudda harus memang seperti itu. Pasti itu, pasti Allah ciptakan orang-orang yang menjadi objek untuk sifat maha sabarnya, maha kasih sayangnya, maha pengampunnya, pasti. Wafham qaulahu sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi laulam tadnubu la dhahaballahu bikum wala jaa biqaumin yadnubuna
fayastaghfirunallaha ta'ala fayaghfiru lahu. Dan pahamilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada di dalam kekuasaannya, laulam tadnubu la dhahaballahu bikum. Kalau seandainya tidak ada satu orang pun di antara kalian yang berbuat dosa, pasti Allah akan membinasakan kalian semua. Wala jaa biqaumin yadnubuna, dan Allah akan menciptakan satu kelompok yang memang berdosa, yang melakukan perbuatan dosa. Fayastaghfirunallaha ta'ala, maka mereka meminta ampun kepada Allah Ta'ala, fayaghfiru lahu, maka Allah pun mengampuni mereka. Apa ya? Untungnya masih ada orang yang berbuat dosa, jadi kita kagak dimatiin sama Allah. Kalau sedunia ini kagak ada yang berbuat dosa pisan, dari kecil sampai tua semuanya bener semua, pasti kita semua akan dibinasakan oleh Allah, diganti sama orang-orang yang mau berbuat dosa agar sifat pengampunnya kepake. Apa nih Kak? Untungnya masih ada yang dosa. Apa nih Kak? Duluan waktu bahas masalah korupsi kan begitu. Justru bersyukur masih ada yang korupsi, masih ada pemimpin yang kurang adil, bersyukur. Karena dengan begitu tandanya kiamat masih jauh. Apa? Iya kan, tanda kiamat itu kalau dunia udah adil, semua orang udah makmur hidupnya, nggak ada yang miskin lagi, itu udah dekat sama kiamat. Tanda. Kalau masih ada yang miskin, masih ada susah, itu justru kita bersyukur, alhamdulillah kiamat masih jauh. Kalau ada yang masih korupsi, itu alhamdulillah masih jauh kiamat. Masih jauh Bang Haji. Coba makin dekat amaturnya Imam Mahdi, makin dekat emang tandanya gitu. Cuma kiamat masih jauh. Apa ya nih? Ya paling takutnya kiamat pribadi doang. Kita yang mati. Gitu. Jadi memang seperti itu. Sengaja Allah bikin orang-orang yang berbuat dosa agar sifat maha pengampunnya kepake, sifat kasih sayangnya kepake. Bahkan kalau nggak ada satu orang yang berbuat dosa pisan, udah paling dibinasakan oleh Allah. Kemudian Allah ciptakan dah orang-orang yang berbuat dosa. Laulam tadnubu, kalau tidak ada satu orang pun di antara kalian yang melakukan, la dhahaballahu bikum, pasti Allah akan memusnahkan kalian. Ngapain orang benar semua? Sifat maha pengampun saya nggak kepake. Wala jaa biqaumin yadnubun, dan Allah akan ciptakan kelompok yang berbuat dosa. Fayastaghfirunallaha ta'ala, mereka mohon ampun kepada Allah Ta'ala, fayaghfiru lahum, maka Allah mengampuni mereka. Jadi jangan dimusuhin Mbak Eri. Kalau ada yang romana masih bader, jangan dimusuhin. Alhamdulillah, gara-gara elu kita kagak dimusnahkan oleh Allah. Gara-gara ada yang dosa. Apa wih? Alhamdulillah masih ada yang daglog, masih ada yang baik. Ngaji kagak tutup. Ngapa?
Sujud tengah malam ngapain? Iya, dia masih mau ibadah di malam sih. Apa ada binatang, terus apa anak kecil. Dengan adanya itu maka azab itu akan berkurang. Kita lagi bahas yang berbeda, Mang Haji. Kita lagi bahas yang berbeda. Ini Rasul ngomongnya lagi ngobrol sama orang daglog, jadi begini. Kalau sama orang bener ngobrolnya kayak tadi. Gitu. Ada orang kelihatannya putus asa banget sama rahmat Allah. Udah berasa kagak diampunin pisan. Makanya Rasul ngeluarin hadis begini. Tenang aja. Emang sengaja Allah bikin orang yang dosa. Emang sengaja. Apa Kiai? Ya, orang-orang dagang ini kalau tidak kepada Allah, mana? Gimana? Artinya kagak mau Istighfar. Ya emang sengaja. Dibikin orang-orang begitu emang sengaja. Iya, ada orang yang rajin ibadah memang sengaja dibikin oleh Allah. Ada orang yang romana kagak mau ibadah pisan, emang sengaja dibikin sama Allah. Agar tadi tuh sifat sabarnya Allah kelihatan. Kalau kita kan tadi saya contohkan begitu. Kalau kita kan kagak. Orang yang patuh sama kita sayangin. Orang yang ngelawan sama kita. Kalau Allah meskipun orang itu rajin ibadah tetap dikasih nikmat. Kagak ibadah pun tetap dikasih nikmat. Patuh sama Allah tetap dikasih nikmat. Kagak patuh pun ngelawan pun tetap dikasih nikmat. Emang sengaja dibikin begitu sama Allah. Jadi sifat hilimnya Allah terlihat pada makhluknya. Sengaja memang. Begitu Kiai. Kalaupun emang ada orang badar romana kagak mau ibadah pisan, ya emang sengaja dibikin oleh Allah seperti itu. Begitu Kiai. Kalau ditempatkan di mana tempatnya? Ya tempatnya sih pasti ya sono begitu. Kalau masalah tempatnya mah cuma kan kita balikin lagi bahwa tempat itu hak Allah. Allah mau tempatkan seseorang di surga yaitu terserah Allah. Allah mau tempatkan orang itu di neraka ya terserah Allah. Kita juga nggak bisa memvonis bahwa orang yang badar sepanjang hidupnya tempatnya di sana, nggak bisa juga. Tergantung terserah Allah aja itu mau ditaruh di mana. Allah yang menciptakan, ya Allah yang menempatkan. Kita nggak bisa memvonis, oh neraka itu neraka, nggak bisa. Ya tugas kita memperbaiki diri kita masing-masing aja. Kalaupun masih ada orang yang badar, jangan dimusuhin. Karena biar bagaimanapun gara-gara mereka kita nggak dibinasakan oleh Allah. Kita tidak dimusnahkan. Gara-gara masih ada yang badar. Jangan memandang bahwa orang seperti itu rendah, hina. Karena kalau bukan karena mereka masih ada, kita pasti sudah dimusnahkan. Begitu Kiai. Kalau masalah tempat, ya kita serahkan aja sama Allah. Terserah Allah mau taruh di surga, ya silahkan.
Emang hak Allah itu. Allah mau taruh di neraka ya silahkan. Abu Sarif. Begitu dia. Yang repot itu gara-gara kita romannya sama ibadah rajin, sama zikir rajin, sholat nggak pernah ketinggalan, jadi merasa besar, itu yang masalah. Kayak tadi, menganggap bahwa diri kita udah bener banget, udah suci, udah bersih, itu yang malah masalah buat kita. Udah tuh, jelas kayak apanya? Ya kan kemarin bahasannya waktu merbo, tugas kita mah kerja aja. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap orang itu akan dipermudah untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan tujuan akhirnya. Kalau memang kita diciptakan sebagai penghuni surga, pasti akan dipermudah untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan kita ke surga, kan begitu. Udah tugas kita mah ibadah aja. Kan ada orang-orang sekarang yang romannya sama orang bader, sama orang zolim, romana gedeg. Pengennya semua orang bener begitu kayak. Padahal emang udah sunatullahnya begono, ada yang bener, ada yang bader, ada yang adil, ada yang zolim. Sunatullahnya begitu. Biar iya pasang-pasangan. Kayak semua dunia hancur, kagak ada yang dagang, buat apa dah? Miskin semua, nggak ada yang beli, hancur juga. Bener semua, dunia hancur, daglog semua, dunia hancur. Emang sengaja Allah bikin ada yang bener, ada yang daglog, ada yang bader. Ada yang taat, ada yang maksiat. Emang sengaja Allah ciptakan begitu, berpasang-pasang. Begitu guys. Ya kan tadi, misalkan satu majelis semua udah pernah jadi orang bener semua, udah pernah nyampe, udah usul semua, lah berhenti udah ngaji, ngapain ngaji lagi, udah pada usul semua. Begitu ya. Emang sengaja bener semua ya dunia hancur, dagu semua dunia hancur. Emang sengaja Allah bikin berpasang-pasang. Nah, tugas kita ya ibadah aja. Perbaiki aja diri kita dulu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam syafaati li ahlil kabairi min ummati. Dan sabda Rasulullah, ini kalau kita atofkan ke wafham boleh ya. Wa qaulahu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaati li ahlil kabairi min ummat. Syafaatku, syafaat dariku aku berikan untuk orang-orang yang mengerjakan dosa besar dari umatku. Syafaat milikku akan aku berikan untuk orang-orang yang mengerjakan dosa besar dari umat. Lah kalau nggak ada orang yang dia dosa, gimana Rasul mau ngasih syafaat? Ini bener, ono bener. Jadi syafaat saya nggak kepake jadinya. Agar Rasul syafaatnya bisa digunakan, ya emang kudu ada yang ngerjain dosa besar. Emang kudu ada yang daglog. Jadi syafaatnya Rasul berfungsi jadi. Begitu ya. Awal. Tapi jangan terplong-plong, udah saya jadi daglog aja dah gitu. Biar dapat syafaatnya Rasul. Ya artinya kalaupun ada orang yang begitu, jangan kita musuhin, jangan kita benci.
Memang mereka pun sengaja diciptakan oleh Allah seperti itu. Agar tadi sifat pengampunnya Allah dan sifat kasih sayangnya Allah bisa terlihat oleh hamba. Jangan pakai nanya, ngapa ya? Giliran yang Islam rumahnya miskin-miskin. Yang non muslim rumahnya kaya-kaya. Jangan pakai ditanya begitu. Karena Allah memberikan anugerahnya bukan ngelihat kita muslim enggak. Siapapun mau yang patuh, mau yang ngelawan tetap dikasih. Namun Romana kebanyakan dia nih mata. Romannya gitu, romannya kelihatan. Dah jam 1 udah. Sebelum saya tutup bisa satirin amin enggak? Cukup. Kiai kali? Enggak. Mang Haji, mau jawaban kali Mang Haji? Cukup. Jadi begitu ya. Kita harus memandang bahwa dosa yang kita kerjakan besar, tapi jangan sampai hal itu membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Yakin aja, sebesar apapun dosa yang kita punya, kalau kita taubat dan minta ampun, pasti akan diampuni oleh Allah. Jangan sampai putus asa. Wa jaa rajulun ila ustadi Abil Hasan jam 1 wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.